Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Khairunisa Sahayu Kusnadi, Salsabila Diba Cahyani, Siti Rabial Adawiyah, Ratu Hasna Sanaka, dan saya sendiri, Mutia Humaira Marwa. Kami akan mempresentasikan laporan UAS Sistem Informasi Manajemen kita pada kali ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi perusahaan. Di sini kita mengambil studi kasus dari perusahaan Lovely Beauty, yaitu perusahaan yang mana perusahaan ini merupakan perantara bagi para distributor skincare yang ingin memperjualbelikan barang yang ingin dijual. Lovely Beauty ini merupakan industri kecantikan yang kantor pusatnya sendiri ada di Bogor Utara di Jawa Barat dengan lokasi utama di Jalan Cikaso Blok B3 nomor 11 dan tahun pendiriannya sendiri pada tahun 2023. Topik dari perusahaan ini merupakan industri kecantikan. Dan permasalahannya di sini kurangnya pemasaran produk kecantikan khususnya jual beli skincare dan kandungan skincare yang diutamakan daripada brand name. Dengan adanya perusahaan ini akan menjadi role model bagi marketplace untuk melakukan penjualan skincare yang lebih maju dan meningkat. Nah, selanjutnya untuk studi kasus divisi SDM akan dibahas oleh teman saya Ratu Hasnasana. Kepada Ratu dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi SDM. Divisi SDM sendiri ini mempunyai studi kasus atau permasalahan yang di mana SDM kita ini masih kurang karena menjelaskan tentang divisi SDM. Divisi SDM ini ingin meningkatkan target penjualan. Dan di sini tuh divisi SDM ini mempunyai permasalahan yaitu memiliki karyawan-karyawan yang kurang kompetensinya sebelumnya. Nah, maka dari itu kami mencari solusi dengan cara meng-hire karyawan yang lebih memiliki kompetensi yang lebih bagus. Nah, di sini ada proses bisnisnya. Di flowchart ini kami ini ada 3, yaitu ada HRD atau sebagai admin, dan sistem atau pelamar sebagai user. Yang pertama, HRD ini bisa melakukan login, dan sistem ada menampilkan start. Ini adalah tampilan login, dan selanjutnya pelamar bisa login. Dan di sini HRD setelah login, HRD dan pelamar sama-sama memasuki beranda. Tapi di sini bedanya, HRD ini membuat lowongan pekerjaan. Sedangkan pelamar ini melihat lowongan pekerjaan yang di mana HRD ini membuat lowongan pekerjaan sebelum pelamar melihat lowongan pekerjaan. Selanjutnya pelamar mengisi lowongan yang tersedia karena di sini dijelaskan bahwa HRD telah membuat lowongan pekerjaan. Lalu setelah mengisi lowongan yang tersedia, HRD di sini menyeleksi CV-CV karyawan yang ingin melamar. Nah, maka dari itu di sini dituliskan bahwa HRD ini menyeleksi berkas yang tersedia. Selanjutnya di sistem ini menampilkan hasil seleksi yang dibuat oleh HRD. Lalu HRD selanjutnya membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini adalah membuat jadwal wawancara, yang dimana jika jadwal wawancara itu telah keluar, berarti otomatis pelamar tersebut telah diterima di perusahaan kami. Selanjutnya, setelah melihat wawancara, ini melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara, menyeleksi wawancara, dan selanjutnya sistem menampilkan bahwa hasil wawancara ini adalah hasil dari pelamar itu wawancara, dan itu adalah hasilnya. Jika setelah selesai wawancara dan hasilnya sudah keluar, pelamar bisa langsung memulai kerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Caca. Untuk Caca dipersilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait divisi akuntansi. Pada divisi akuntansi ini memiliki studi kasus, yaitu perusahaan Lovely Beauty masih menggunakan sistem manual untuk pelaporan penjualan produk dan masih menggunakan kertas untuk penggajian karyawannya. Nah, oleh karena itu, di sini kami membuat si akuntansi ini dapat membuat laporan keuangan dan slip gaji secara online atau digital. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait flowchart yang sudah saya buat. Pada pada di sini ada karyawan atau admin
dan reseller, sistem, dan admin akuntansi. Di sini karyawan dapat melakukan login, lalu dapat menerima data presensi karyawan, dan membuat form atau formulir data untuk para reseller yang akan mendaftar. Lalu di sini reseller dapat mengisi formulir data reseller, lalu dapat melakukan pembelian produk dengan menghubungi kontak WhatsApp, Shopee, dan Instagram Lovely Beauty. Lalu setelah itu bisa mengkonfirmasi pesanan yang sudah ada di kontak tersebut, lalu melakukan transfer. Dan pada sistem di sini akan menampilkan rekapan presensi karyawan dari admin yang sudah menerima data presensi dan menampilkan rekapan hasil penjualan. Lalu pada data tersebut akan masuk ke database yang tersedia dan akan menghasilkan laporan keuangan penjualan dan slip gaji dari dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, maaf kata sedikit. Ke atas sedikit. Cut. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian divisi keuangan dari perusahaan Lovely Beauties. Nah, studi kasusnya di sini perusahaan Lovely Beauties itu masih menggunakan sistem manual untuk laporan penjualan produk dan masih menggunakan kertas untuk penggajian karyawannya. Oleh karena itu, divisi akuntansi membuat laporan keuangan dan slip gaji online secara digital dan juga yang nantinya akan dikirim ke bagian keuangan dan diolah menjadi database. Oke. Flowchart-nya di sini ada 3 suku bagian keuangan, sistem, dan juga pimpinan. Pertama-tama di sini bagian keuangan itu mulai start dan memasukkan atau menginput username dan juga password untuk login ke sistem keuangan. Setelah login, bagian keuangan melalui sistem akan memasukkan atau dapat melihat kembali laporan pencapaian target penjualan periode sebelumnya yang telah dicapai oleh Lovely Beauties, dan juga selain laporan pencapaian target penjualan, ada juga laporan penjualan dan pembelian periode yang sedang berjalan. Lalu dari kedua data tersebut akan diolah menjadi database dan juga akan diolah oleh sistem menjadi perhitungan target penjualan. Setelah itu, hasilnya akan berupa laporan hasil pencapaian target penjualan yang akan dikirim oleh bagian keuangan ke bagian pimpinan. Setelah itu, pimpinan akan menerima laporan pencapaian target penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus pemasaran, di sini Lovely Beauty ingin meningkatkan target penjualan dengan cara melakukan pemasaran secara online maupun offline. Dan keterbatasan informasi terkait Lovely Beauty ini sehingga mengakibatkan terbatasnya jangkauan wilayah promosi dan penjualan produk yang kurang optimal. Jadi di sini kami akan mengoptimalkan terkait promosi dan penjualan produknya untuk mencapai target. Setelah itu, untuk proses pelayanan ini yang sedikit lambat karena untuk itu di sini kami akan memberikan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobile kami terkait untuk proses pelayanannya lebih cepat. Untuk keterbatasannya, bahan promosi untuk konten di media sosial. Jadi untuk konten di media sosial ini itu sangat penting dalam pencapaian target penjualan. Untuk usulan solusi proses bisnis sendiri, di sini terdapat karyawan, sistem, maupun pembeli. Jadi untuk karyawan ini,
diawali dengan mulai, lalu memproses dan menyediakan strategi pemasaran. Setelah itu, dari karyawan divisi pemasaran ini akan memproses atau melakukan brainstorming oleh tim. Setelah itu akan membuat konten. Dan dalam membuat konten ini akan diinput melalui sistem dalam mengupload konten ke media sosial. Setelah itu, sistem akan memproses dalam menampilkan konten di media sosial. Nah, dalam menampilkan konten di media sosial ini akan masuk ke dalam akses pembeli, yaitu pembeli dapat melihat konten di media sosial. Maka dari itu, pembeli akan tertarik dengan cara membeli barang dengan opsi yaitu ada online maupun offline. Jadi pembeli ini dapat membeli online dengan cara pembeli ini nanti akan mendapatkan notifikasi pesanan dan pembayaran melalui sistem. Dan sistem ini akan menyimpan data terkait pesanan tersebut. Setelah itu, pesanan ini akan masuk ke database. Nah, dari database ini, untuk pembeli secara online, karyawan itu dari database ini, untuk pembelian secara online, karyawan akan menyiapkan pesanan, setelah itu mengirim produk dan proses akan selesai. Setelah itu, untuk pembeli yang membeli secara offline, maka akan datang ke toko, setelah itu mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran. Untuk database-nya sendiri, ini akan terjadi, akan munculnya laporan terkait rekapitulasi. Rekapitulasi ini terkait dengan target penjualan bulanan dalam pencapaian target penjualan. Setelah itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manufaktur. Nah, di sini studi kasusnya ini dengan target untuk meningkatkan penjualan, maka bagian manufaktur akan melakukan pengadaan produk, di mana yang produk ini tuh merupakan produk yang mengikuti tren atau yang produk yang sedang viral. Nah, di sini saya menggunakan 4 use case, yaitu ada HRD, admin, sistem, dan juga supplier. Nah, pertama di sini admin akan mulai. Oke, saya akan menjelaskan flowchart-nya, yang mana saya sini menggunakan 4 use case, yaitu ada HRD, admin, sistem, dan juga supplier. Nah, pertama ini akan dimulai oleh HRD. HRD ini akan menginputkan data tren produk yang akan nantinya dianalisis oleh admin. Kemudian, admin ini menginput data pengadaan barang, yang mana nanti data pengadaan barang, yang kemudian dokumen data pengadaan barangnya akan diteruskan kepada supplier. Nah, apabila barangnya tersedia, maka admin akan membuat pemesanan dan melakukan pemesanan oleh sistem. Nah, kemudian supplier akan menerima pemesanan dan mengirim pemesanan. Setelah pemesanan dikirim, kemudian admin akan menerima pesanan dan juga selesai. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kita. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia sistem yang sudah kami buat melalui Figma. Nah, di sini ada beranda admin, admin akuntansi, admin pemasaran, admin SDM, manufaktur, dan juga admin keuangan. Nah, ini dia mungkin tampilan dari Figma kami, yang nantinya penjelasan Figma akan dikumpulkan melalui link yang sudah tertera. Nah, baik, sekian. Terima kasih.